Sekarang saya ingin mengaitkan bintang timur orang Majus dan drama Natal yang keliru tentang orang Majus. Perlu diketahui bahwa drama-drama Natal yang seringkali kita saksikan di banyak tempat yang menggambarkan orang-orang Majus berjumlah 3 orang dan sedang berlutut di depan bayi Yesus dibalut kain lampin dan terbaring di palungan adalah penggambaran yang keliru. Mengapa? Pertama, dalam tradisi gereja barat, tetapi tidak historik, yang dimulai di abad ketiga memang menganggap bahwa orang Majus itu ada 3 orang. Padahal dalam narasi Matius tidak disebutkan sama sekali. Kata magoi dalam bentuk jamak tidak menyebut berapa jumlahnya, apalagi menyebut 3. Tidak sama sekali menyebut 3 jumlah orang Majus itu. Bahkan di abad ke-6 mulai beredar tradisi yang menyebutkan nama ketiga orang Majus itu. Ya, jadi mereka bukan hanya menyebut orang-orang Majus itu jumlahnya 3 dan mereka adalah raja-raja, tetapi bahkan dengan beraninya kemudian beredar tradisi yang menyebut nama ketiga orang Majus tersebut itu Kaspar, Melkior, dan Baltasar. Ya. Kaspar, Melkior, dan Baltasar. Ini semua tidak historik. Hanya cerita-cerita tradisi yang entah didapat dari mana. Karena tidak dapat dibuktikan secara ilmiah dan akademik teologis. Ya. Jadi itu hanya tradisi. Ya. Jangan saudara nanti menambah apa yang tidak ada di Alkitab dengan mengklaim bahwa orang-orang Majus itu keturunan raja, raja-raja, lalu jumlah mereka 3, lalu kemudian menyebut nama mereka seakan-akan itu Alkitab. Ya. Nah, bahkan orang-orang yang mengatakan back to the Bible, kembali ke Alkitab, menggunakan hal-hal yang sebenarnya adalah tradisi. Begitu. Artinya jangan memaksakan apa yang tidak ada dalam teks, ya, dengan menganggapnya seakan-akan itu berasal dari teks. Ya. Jadi 3 orang Majus, mereka keturunan raja, nama mereka Kaspar, Melkior, dan Baltasar itu adalah tradisi cerita turun-temurun yang tidak dibuktikan secara ilmiah dan akademik teologis. Nah, munculnya angka 3 ini nampaknya dideduksi dari jumlah persembahan orang-orang Majus tersebut bahwa yang dibawa kepada Yesus, emas, kemenyan, dan mur. Karena emas, kemenyan, dan mur itu mewakili 3 raja katanya. Nah, itu sekali lagi tradisi. Ya, tidak dalam teks itu. Ya. Nah, akan tetapi sepertinya sulit untuk menerima bahwa mereka hanya 3 orang saja. Ya, secara ilmiah dan akademik, sulit untuk menerima bahwa orang Majus itu jumlahnya 3. Mengingat mereka menempuh perjalanan cukup jauh, sekitar 500 km atau 4-6 bulan lamanya perjalanan. Dan kemudian mereka pun berharta benda yang cukup berharga, emas, kemenyan, dan mur untuk dipersembahkan kepada Yesus. Sehingga apabila mereka hanya 3 orang saja akan menjadi cukup berbahaya dalam perjalanan yang jauh dan melelahkan itu. Karena bisa saja mereka akan dirampok, dibegal di dalam perjalanan. Kan jumlah mereka hanya 3. Tapi pasti orang-orang Majus ini membawa rombongan yang besar dalam perjalanan itu. Sehingga mereka aman selamat di perjalanan. Karena itu jumlah 12 orang dalam tradisi gereja timur juga sulit diterima, apalagi 3. Tentu saja jumlah orang Majus itu dapat dipastikan dalam rombongan yang cukup besar. Mengingat jarak jauh, jarak tempuh, dan persembahan-persembahan yang mereka bawa, dan bahaya perampokan begal di dalam perjalanan. Nah, yang kedua, orang-orang Majus ini tidak berjumpa dengan Yesus di kandang domba, di dalam palungan. Beda dengan gembala. Para gembala menjumpainya di kandang domba, di dalam palungan. Orang-orang Majus ini menjumpai Yesus di sebuah rumah, bukan di palungan. Di sebuah rumah, bukan di palungan. Maka drama-drama Natal kita, orang Majus datang berjumpa dengan Yesus menyembahnya dalam palungan, itu keliru. Keliru ada dalam teks kita di Matius itu. Coba dibaca baik-baik. Matius menggambarkan kisah yang berbeda dari kisah Lukas. Berita kelahiran Yesus pertama kali diberitahukan kepada gembala yang berada tidak jauh dari Bethlehem. Para gembala ini langsung respon dengan segera datang ke Bethlehem tempat bayi Yesus dilahirkan. Jadi mereka sempat bertemu dengan Yesus yang berada di dalam palungan. Karena durasi waktu yang singkat, dekat, ya, dari peristiwa kelahiran itu bersama dengan pemberitahuan dari para malaikat kepada para gembala. Sehingga kedatangan gembala tidak lama membuat para gembala tersebut sempat melihat bayi Yesus dibungkus dalam lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara bisa lihat Lukas 2 ayat 8-20. Tetapi dalam kisah orang-orang Majus sedikit berbeda.
Matius 2 ayat 10-11 mencatat bahwa para Majus menemui bayi Yesus di sebuah rumah, bukan lagi di kandang domba di dalam palungan, tapi di sebuah rumah. Lagi pula keputusan Herodes untuk membunuh semua bayi yang berusia di bawah 2 tahun keberkaitan dengan waktu yang diberitahukan oleh para Majus, Matius 2 ayat 16. Ini menyiratkan bahwa pada saat orang Majus sampai di Yerusalem atau Bethlehem, Yesus bukan lagi seorang bayi mungil yang terbungkus dengan kain lampin. Jadi saudara, penggambaran di drama-drama Natal kita, orang Majus datang menyembah Yesus sebagai bayi mungil yang terbaring dalam palungan, dibungkus dengan kain lampin, itu jelas keliru. Tidak sesuai dengan teks Alkitab dalam kitab Matius. Ya. Kemungkinan besar Yesus bahkan sudah bisa bergerak, sudah bisa berjalan atau bermain pada waktu orang Majus datang di sebuah rumah menyembah dia. Karena usianya sudah di atas 1 tahun. Orang tuanya pun sudah pindah dari kandang binatang ke rumah biasa. Lagi pula jarak tempuh sekitar 500 km dari Persia ke Yerusalem yang memakan waktu berbulan-bulan bagi rombongan orang-orang Majus untuk mencapai Bethlehem. Ya, membuat bahwa Yesus bukan lagi sebagai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin terbaring dalam palungan, tapi sebagai seorang anak yang sudah bisa bergerak, bahkan mungkin sudah bisa mulai berjalan. Jadi bintang tersebut telah muncul ketika Yesus lahir, dan pastilah orang-orang Majus itu memerlukan lebih dari 4 sampai 1 tahun ya untuk bisa mencapai Yerusalem dan kemudian berbincang-bincang dengan Herodes.